Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cakrawala Islam, channel yang membagikan kisah dan inspirasi seputar dunia Islam. Sahabat sekalian, pada video kali ini, kami akan membagikan tentang 4 pandangan Hamka tentang khilafah. Namun sebelum kisah ini dimulai, bagi sahabat yang belum subscribe dipersilahkan untuk subscribe channel Cakrawala Islam terlebih dahulu. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Saat ini, di jagat maya atau obrolan dunia nyata, ketika disebut kata khalifah atau khilafah, rasanya terdengar tabu. Yang frontal menolak segera menampiknya seolah-olah dalam sumber primer dan khazanah Islam tidak ada yang namanya khilafah. Ada juga yang mendukung, tapi dalam pengertian yang sesuai dengan ideologinya. Terdapat juga yang masih proporsional dalam menyikapinya. Melihat fenomena itu, menjadi daya tarik dalam menggali bagaimana pandangan ulama Nusantara mengenai idiom khalifah atau khilafah. Dalam hal ini, secara khusus menelaah tentang pandangan Buya Hamka mengenai kata khalifah. Semoga ke depan bisa dilanjutkan dengan ulama Nusantara lainnya. Untuk melihat pandangan Hamka tentang topik ini, bisa dibaca di antaranya dalam Tafsir Al-Azhar, yaitu ketika beliau menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 30. Di situ beliau menulis judul khusus tentang khalifah. Untuk mengetahui maknanya secara bahasa, menurut beliau perlu mengkaji terlebih dahulu tugas khalifah. Dalam hal ini beliau berpijak pada sejarah dan beberapa sumber ayat Al-Quran. Peristiwa sejarah misalnya kejadian menyangkut Abu Bakar yang pasca wafatnya Nabi diangkat menjadi khalifah, yang berarti pengganti Nabi. Sedangkan ayat-ayat mengenai khalifah, selain surat Al-Baqarah ayat 30, beliau juga menyebut ayat-ayat lain, misalnya surah Shad ayat 26 yang menyatakan bahwa Nabi Daud dijadikan khalifah oleh Allah di bumi. Khalifah di sini berarti pengganti atau alat dari Allah untuk melaksanakan hukum Tuhan dalam pemerintahannya. Atau bisa diartikan Nabi Daud ditakdirkan sebagai pengganti bagi raja-raja sebelumnya. Ayat lain yang dibahas adalah surah Yunus ayat 14 yang menggambarkan bahwa anak cucu atau keturunan sebagai khalifah. Sedangkan dalam surah An-Naml ayat 62 ditegaskan bahwa seluruh manusia adalah khalifah di bumi. Dari beberapa acuan itu, Hamka mengartikan khalifah sebagai pengganti. Kemudian berbicara tentang khalifah, tidak bisa dipisahkan dengan kata khilafah. Meski dalam Al-Quran yang disebut hanya kata khalifah, namun bisa dipahami bahwa kata khilafah sebagai pekerjaannya atau aplikasinya sudah terindikasi atau terkandung di dalamnya. Ketika membaca buku-buku karya Hamka, khususnya yang berjudul Keadilan Sosial dalam Islam, ada tajuk khusus yang mengarah pada makna khilafah sebagai sistem pemerintahan. Beliau menulis judul khusus, Bentuk Pemerintahan Islam. Pada pembahasan ini, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 30, terlebih dahulu menulis tugas atau tanggung jawab manusia dalam pandangan Islam. Menyitir kisah Adam, tugas manusia adalah sebagai khalifah di bumi. Di sini Hamka memberi pengertian, khalifah yaitu orang yang diserahi melanjutkan kehendak-kehendak orang yang menghalifahinya. Jadi, berdasarkan pertimbangan surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, manusia yang hidup di bumi ini mempunyai tanggung jawab berat sekaligus mulia sebagai khalifatullah di bumi yang tak mampu diemban oleh malaikat atau makhluk yang lain. Tugas yang berat ini juga dikuatkan dalam surah Al-An'am ayat 165. Diutusnya para nabi dan rasul menurut pandangan Hamka yang membawa beberapa kitab untuk memudahkan menjalankan tugas kekhalifahan. Para nabi dan rasul itu menuntun peri kemanusiaan supaya dapat menjalankan kewajibannya yang berat dan mulia itu. Dengan tugas khalifah ini, dinaikkanlah derajat kemanusiaannya. Dengan ini, papar Hamka, tidak ada lagi satu manusia pun yang boleh mengambil tempat istimewa untuk merendahkan manusia yang lain. Lebih lanjut, Hamka melontarkan pertanyaan reflektif, apakah nama yang akan Tuhan berikan kepada dasar ini? Akan Tuhan beri nama demokrasi? Jawab beliau, lebih tinggi dari demokrasi. Meski ajaran positif terkandung dalam Islam, tapi sistem dalam Islam melebihi itu.
Jadi, meminjam istilah Hamka, filsafat ajaran Khalifatullah lah yang menumbuhkan keyakinan dalam hati muslimin bahwa urusan negara dengan agama tidak pernah terpisah. Demikian juga urusan kerja dan usaha, jiwa dan badan, rohani dan jasmani tidak terpisah. Ini bisa dilembari dalam surah An-Nur ayat 55. Setelah sudah jelas bahwa tugas manusia itu, maka kata Hamka tidaklah susah lagi untuk mencari bentuk pemerintahan. Tulis beliau, bentuk pemerintahan di suatu negara atau wilayah ialah menurut bentuk pertumbuhan kecerdasan masyarakat itu. Manusia adalah khalifah. Sebab itu maka Tuhan membiarkan pikiran khalifahnya tumbuh sendiri. Setelah Rasulullah wafat, beliau pun tidak suka menentukan siapa akan penggantinya. Melainkan diserahkannya kepada yang tinggal, memilih sendiri bentuk pemerintahan yang disukainya. Hanya satu yang penting yang jadi ajaran prinsipil, yaitu syuro atau musyawarah. Dari pandangan Hamka mengenai khalifah dan sistem kenegaraan ini, ada fakta menarik yang perlu diangkat dan disimpulkan di sini. Yang pertama, tidak ada yang tabu dalam penggunaan istilah khalifah bahkan khilafah. Dalam kitab-kitab fikih pun, juga dibahas masalah khilafah yang disejajarkan dan disinonimkan dengan konsep siyasah atau imamah yang secara spesifik dimasukkan dalam fikih daulah atau siyasah. Yang menarik di Nusantara pun, misalnya dalam Kesultanan Yogyakarta, dipakai gelar Kalipatullah atau Khalifatullah. Artinya, sejak dulu tidak ada yang tabu dalam penggunaan istilah ini. Yang kedua, khalifah adalah tugas penting yang diembankan sejak awal kepada manusia sejak Nabi Adam alaihi salam. Tugas ini meski berat pada hakikatnya adalah untuk memuliakan dan meninggikan derajatnya. Diutusnya para nabi dan rasul adalah di antaranya untuk memudahkan tugas kekhilafaan yang telah dibebankan kepada manusia. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjelaskan secara baku bentuk kekhilafahan dalam pengertian pemerintahan. Hal itu diserahkan kepada masyarakat muslim dan kuncinya yang jadi prinsip adalah tidak meninggalkan prinsip musyawarah atau syuro. Dengan sudut pandang ini, maka tidak mengherankan jika dalam khazanah sejarah Islam bentuknya berbeda-beda pemerintahannya meski sering menggunakan kata khalifah atau khilafah, tapi fakta yang tak bisa ditutupi adalah mereka tetap menjadikan nilai-nilai Islam sebagai sumber pemerintahannya. Dan yang terakhir, tulisan tentang pandangan Hamka tentang khalifah ini hanya sebagai pengantar atau pembuka. Karena baru diambil dari dua buku beliau. Bisa jadi, dalam buku-buku beliau yang lain, ada penambahan makna dan semakin memperjelasnya dalam pembahasan ini, utamanya terkait pandangan Buya Hamka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang diberikan dari pemaparan pandangan Hamka tentang khilafah ya sahabat Cakrawala Islam. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Bagi sahabat sekalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.